Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadirin hadirat para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dan bersyukur agar kita dijadikan, digolongkan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang pemimpin yang sangat mencintai umatnya, melebihi cintanya kepada keluarga dan dirinya. Karena cintanya kepada umat, Nabi kita banyak sekali mengalami penderitaan ketika beliau saat itu melaksanakan dakwah Islam. Beliau rela dicaci maki oleh kaumnya. Dikatakan
gila, al-majnun, dikatakan tukang sihir, as-sihr. Bahkan tidak hanya dicaci maki, mereka orang kafir sampai kepada tindakan nyata, yaitu melempari batu, meludahi Nabi, melempari kotoran, bahkan sampai mereka akan mengejar Nabi untuk dibunuh. Lahir batin Nabi kita menderita demi cintanya kepada umat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang saya hormati. Kajian saat ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berjudul 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah di yaumul qiyamah nanti, yang mana pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan hadis yang tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, yang ketika itu tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Baik, golongan yang pertama kata Rasulullah adalah Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil. Siapa mereka? Golongan pertama, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin
yang dalam memimpinnya bersikap, bertindak adil. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pemimpin ini adalah sebuah amanah, sebuah titipan. Orang yang menjadi pemimpin, di pundaknya ada amanah, di pundaknya ada titipan dari orang yang beliau pimpin. Umat, masyarakat, rakyat telah menitipkan, telah memberikan amanah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, pengembala, dan setiap pemimpin, setiap pengembala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Maka kalau orang faham, mengerti bahwa pemimpin itu adalah amanah, titipan yang Allah akan bertanya selama dia memimpin, maka orang akan berhati-hati. Orang akan berhati-hati dalam memimpin karena sadar bahwa dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban yang tidak ringan hisabnya, tidak mudah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kisah para pemimpin di zaman dulu, para khalifah setelah Nabi kita wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat, yang mereka itu sosok atau pribadi yang tidak ambisi untuk meraih suatu kepemimpinan. Mereka orang yang faham dengan arti sebuah pemimpin. Dalam sejarah, beliau-beliau itu tidak mencalonkan diri. Tidak mencalonkan diri. Tetapi umatlah, masyarakatlah yang mencalonkan beliau-beliau. Ketika beliau-beliau secara aklamasi dipilih, diputuskan oleh umat untuk menjadi pemimpin, bagaimana kisah beliau-beliau itu? Menangis. Abu Bakar begitu diputuskan menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau menangis terseduh-seduh. Bukan gembira seperti zaman sekarang
Kalau zaman sekarang terpilih menjadi pemimpin, maka akan sujud syukur, senang, bahkan mengadakan sedekahan, selamatan, mengundang masyarakat untuk mensyukuri bahwa dirinya menjadi pemimpin. Sangat kontras, sangat berbeda dengan pemimpin di zaman dahulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka bersedih ketika dilantik menjadi pemimpin umat. Mengapa? Mereka sadar bahwa di balik kepemimpinan ini Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Allah akan menghisab. Dia akan dipertanggungjawabkan. Dia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama dia memimpin masyarakat. Jamaah sekalian, menjadi pemimpin itu sangat-sangat besar resikonya. Sangat-sangat berat pertanggungjawabannya. Karena dituntut untuk amanah. Dituntut untuk memikirkan kebaikan orang yang dipimpinnya. Dituntut untuk memperhatikan kemakmuran, keselamatan, keamanan orang yang dia pimpin. Maka para pemimpin umat Islam zaman dahulu, beliau-beliau itu sangat mengutamakan orang yang dipimpin ketimbang dirinya dan keluarganya. Kisah yang sangat terkenal seperti khalifah yang kedua, Umar. Beliau sering ronda, sering memperhatikan, ngecek masyarakatnya ketika malam hari dengan menanggalkan pakaian kedinasan. Sering beliau Umar ronda memperhatikan keadaan rakyatnya. Adakah rakyatnya yang kelaparan? Suatu malam atau suatu hari beliau berkunjung atau ronda ke daerah pedesaan, daerah yang pelosok lah gitu ya. Akhirnya Umar mendapati rumah yang sangat sederhana, gubuk reot. Umar mendekati rumah itu. Ada suara menangis. Ada suara tangisan anak. Sekali-kali ada suara ibunya yang menghibur, yang menghibur anaknya. Nak, sabar nak ya, ini mama masih masak, ntar lagi akan matang masakan mama ini. Umar terus memperhatikan. Kemudian anaknya itu karena dihibur oleh mamanya atau ibunya, suruh sabar menunggu. Akhirnya anak-anaknya tertidur karena lamanya mamanya memasak.
Akhirnya anaknya karena lapar terjaga, terbangun dari tidurnya karena lapar. Ketika anaknya terbangun dan nangis kembali, ibunya kembali menasehati, "Nak, sabar nak ya, ntar lagi masakannya akan segera masak." Kembali anaknya tertidur. Terus berulang-ulang. Anaknya tidur, bangun lagi, ibunya menghibur lagi supaya sabar. Anak kembali tidur, terjaga lagi, berulang-ulang. Sehingga Umar akhirnya penasaran, gak sabar. Akhirnya Umar mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Ada jawaban, "Waalaikumsalam." Dibuka, ada seorang ibu. Lalu Umar yang tidak diketahui oleh ibu tersebut bahwa itu adalah Amirul Mukminin atau khalifah, pemimpinnya orang Islam. Ibu tadi bertanya, "Kamu siapa, Pak?" Tapi Umar tetap merahasiakan bahwa dia adalah Umar. "Saya adalah seorang kafilah, Bu, musafir. Mohon maaf, Bu, saya bertanya, dari tadi saya memperhatikan gerak-gerik perbuatan Ibu walaupun saya di luar rumah. Ibu selalu menghibur anak Ibu supaya sabar menunggu masakannya matang. Akhirnya anak Ibu tertidur. Lalu bangun lagi. Ibu kembali menghibur supaya sabar menunggu. Anak Ibu kembali tidur lagi, bangun lagi. Ibu menghibur dengan kalimat yang sama. Sebenarnya, Bu, apa yang Ibu masak? Kok lama sekali tidak kunjung matang apa yang Ibu masak tersebut?" Maka ibu tersebut akhirnya menangis terseduh-seduh. "Ada apa, Bu?" kata Khalifah Umar. "Wahai Bapak, sesungguhnya yang saya masak itu bukanlah makanan." "Lalu apa yang Ibu masak?" "Pak, yang saya masak itu adalah kerikil-kerikil atau batu-batu. Saya hanya ingin menghibur anak-anak saya yang dalam kondisi kelaparan. Kami sudah tidak punya, Pak, makanan yang bisa saya masak." Lalu Umar bertanya, "Kemana, Bu, suami Ibu? Mana ayahnya anak-anak Ibu?" Ibu tersebut menjawab, "Suami saya sudah meninggal, wahai Bapak. Suami saya sudah meninggal. Ayah dari anak-anak saya sudah wafat. Saya akan nuntut Khalifah Umar yang dia tidak memperhatikan kami sebagai bagian dari rakyatnya. Saya akan nuntut di yaumul qiyamah nanti bahwa Khalifah Umar tidak amanah, tidak memperhatikan nasib rakyatnya yang kecil seperti kami ini." Maka ketika ibu tersebut
bicara seperti itu, bahwa dirinya akan menuntut khalifah yang tidak memperhatikan keadaan rakyatnya seperti dirinya, warga ibu tersebut, langsung Umar bergegas untuk kembali ke rumahnya. Yang tidak sama sekali Umar mengenalkan dirinya bahwa dirinya seorang khalifah. Kemudian, Bu, saya permisi ya. Nanti enggak lama lagi saya akan kembali. Betul, akhirnya Umar kembali ke rumah sampai ke Madinah. Umar menemui bendahara Baitul Mal untuk mengambil bahan-bahan makanan atau istilah kita sembako. Umar meminta pembantunya agar meletakkan gandum, kalau istilah kita beras lah gitu ya, beras, agar diletakkan di pundak Umar. Kalau sekarang ya satu karung lah ya, satu karung ya, agar diletakkan di pundak khalifah. Awalnya pembantunya melarang. Wahai khalifah, biarlah saya yang memanggul, biarlah saya yang membawa. Khalifah enggak usah memanggul sendiri. Saya kasihan seorang khalifah membawa atau memanggul, memikul gandum di pundaknya sendiri. Maka Umar akhirnya marah. Apakah kamu bisa menanggung dosa saya? Ini dosa saya. Saya tidak perhatian kepada keluarga ibu tersebut, yaitu merupakan rakyat saya. Ini dosa saya, bukan dosa Anda. Maka sayalah yang harus memikul, membawa sekarung gandum ini. Letakkan di pundak saya. Masya Allah, subhanallah. Inilah pemimpin yang sebenarnya. Akhirnya diletakkan di pundak Khalifah Umar dengan beberapa bahan-bahan sembako yang lain. Istilah kita ya mungkin minyak sayur ya, sembako. Kemudian sampailah ke rumah ibu tersebut. Kemudian langsung Umar itu yang memasak. Setelah Umar memasak sudah matang, langsung Umar juga yang menyuapi anak-anaknya. Anak-anaknya dibangunkan dari tidur yang pulas, disuruh makan besar, sehingga seluruh keluarga ibu tersebut bisa kenyang. Mereka riang gembira, anak-anaknya senang karena sudah kenyang, senang. Dan masih banyak ya bahan-bahan makanan yang belum dimasak untuk persediaan hari-hari berikutnya. Kemudian setelah selesai makan, ya, ibu tersebut mengatakan, wahai bapak, engkaulah yang pantas, engkaulah yang cocok menjadi khalifah
daripada Umar. Engkau yang layak menjadi pemimpin umat Islam daripada Umar. Masya Allah. Padahal beliau adalah Umar. Ibu tersebut tidak mengetahui. Inilah seorang pemimpin yang tidak ingin diketahui ya jasa untuk umat. Pengabdian kepada umat tidak kepingin diketahui namanya. Karena menyangkut tanggung jawab seorang pemimpin untuk memakmurkan rakyatnya. Bukan sebuah rekayasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu di antara sosok pemimpin yang adil, yang memperhatikan kondisi keadaan orang-orang yang dia pimpin. Maka pemimpin ini kalau bisa bersikap adil, besar sekali pahalanya. Tapi sebaliknya kalau menjadi seorang pemimpin zalim, menjadi pemimpin yang hanya mementingkan kemakmuran, kebahagiaan, kenyamanan dirinya, keluarganya, atau kelompoknya, golongannya, awas, dia akan menerima azab yang pedih kelak di yaumil qiyamah. Maka bagi Anda yang sekarang lagi punya jabatan, tolong perhatikan bahwa pemimpin itu adalah amanah. Pemimpin itu adalah titipan. Bagaimana Anda yang menjadi pemimpin bisa berbuat yang terbaik untuk orang-orang yang Anda pimpin. Berlakulah adil, bersikaplah jujur, berjuanglah untuk umat, berjuanglah untuk kemakmuran, kemajuan, keselamatan rakyatmu. Anda jangan menjadi pemimpin yang hanya memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya golongan. Jangan sia-siakan kepercayaan umat, kepercayaan rakyat. Jangan sia-siakan. Walaupun di dunia rakyatmu tidak menuntut kamu, tapi ingat, kehidupan ini tidak hanya sebatas di dunia ini. Masih ada kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kalian. Ingat, menjadi pemimpin itu tidak lama. Paling lama 2 periode. Buatlah kenangan yang indah, kenangan yang manis, yang ketika Anda sudah tidak lagi menjadi pemimpin, orang akan mengenang Anda dengan kenangan yang indah, dengan kenangan yang manis. Jangan sampai Anda sudah lengser, sudah enggak menjadi pemimpin,
Anda dikutuk, Anda dikenang menjadi pemimpin yang jahat, pemimpin yang adil, nanti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kala itu huru-hara mahsyar sangat dahsyat, sangat panas. Hartamu, keluargamu, kroni-kronimu, seluruh apa yang Anda punya di dunia tidak bisa memberi pertolongan. Yang bisa memberi pertolongan hanya Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Ini golongan yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi, golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah adalah wasyabbu nasya'a fi ibadatillahi, wasyabbu nasya'a fi ibadatillahi. Golongan kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda, ya. Pemuda yang sejak kecil rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syabba nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh, ya, yang tumbuh dewasa, bahkan dari kecil sampai remaja sampai pemuda, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan oleh kaula muda, oleh generasi muda. Zaman sekarang ini Masya Allah, banyak sekali virus, banyak sekali godaan, iming-iming yang menggiurkan. Pemuda mudah terpesona, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang indah, mudah terpengaruh oleh pergaulan yang bebas. Masya Allah, ini zamannya sudah zaman akhir, zaman yang sudah rusak. Banyak pengaruh budaya yang bisa merusak masa depan para pemuda. Ingin menjadi pemuda yang modern, ingin menjadi pemuda yang gaul dengan cara ikut budaya kebiasaan orang-orang barat, sehingga dirinya nggak punya idealis, nggak punya prinsip yang harus ia pegang, maksudnya prinsip agama. Mereka mudah terombang-ambing oleh budaya arus zaman. Maka bagi para pemuda, hati-hatilah dalam menjalani kehidupan yang seperti ini. Carilah kawan, carilah teman yang bisa memperkuat ibadah. Maka dalam hal ini peran orang tua juga sangat menentukan bagaimana pribadi atau kebiasaan anak-anaknya. Orang tua sejak dini, sejak kecil harus menanamkan akidah yang kokoh. Tanamkan
agama yang kuat. Ajarkan ilmu agama yang benar. Latih untuk rajin ibadah. Agar kelak setelah anak itu menginjak usia muda, remaja, anak-anak tersebut punya pendirian yang kokoh, tidak mudah terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh zaman yang merusak ini. Maka pemuda yang dari kecil udah terbiasa rajin ibadah sampai remajanya rajin ibadah, maka golongan pemuda inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan kepada kaula muda, rajin-rajinlah Anda beribadah kepada Allah. Ya, rajin-rajinlah Anda beribadah kepada Allah. Dekati orang-orang soleh, dekati para alim ulama. Sesering mungkin Anda datang ke masjid. Perbanyak menghadiri majelis-majelis agama, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Itulah amalan-amalan yang akan bisa menjadi benteng, yang akan bisa menjadi pagar yang lebih tangguh ketimbang benteng dari tembok, yaitu Anda membentengi dengan agama, dengan iman, dengan ketaatan, rajin ibadah. Itu benteng. Itu benteng untuk menangkal segala macam pengaruh budaya pergaulan bebas. Pemuda yang rajin ibadah adalah pemuda atau golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah kelak di yaumil qiyamah. Masa muda ini tidak lama, wahai para pemuda. Kalau Anda panjang umur sampai tua, bahwa selama-lama Anda menikmati masa muda, maka masih lamalah Anda menjalani masa usia tua. Masa muda sangat singkat. Manfaatkan ketika usia muda untuk berkarya yang positif. Bagi yang masih pelajar, yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang masih di pesantren, sungguh-sungguhlah Anda dalam belajar. Sungguh-sungguhlah Anda dalam menuntut ilmu. Seriuslah Anda dalam belajar. Karena ilmu itu untuk masa depan Anda setelah Anda tua. Semua orang tua itu menyesal. Menyesal. Apa yang disesalkan? Usia muda. Tidak untuk sungguh-sungguh mencari ilmu. Ketika Anda masih dalam usia masa muda, ini peluang yang terbaik untuk menggali, menimba, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau masa muda rajin mengisinya dengan karya yang positif, masa mudanya diisi dengan semangat mencari, menimba ilmu, maka ketika usia tua dia akan bahagia. Akan bahagia.
Ini golongan yang kedua. Wa syabba nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh dan dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah kelak di yaumil qiyamah adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan ketiga adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid-masjid. Golongan yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut ya, betah, condong ya di rumah Allah, masjid. Kalau tadi pemuda dibatasi oleh usia, pemuda yang rajin ibadah. Kalau yang ketiga ini adalah laki-laki. Artinya tidak hanya para pemuda, tidak hanya usia muda, tetapi semua umur, semua usia, apa muda atau tua. Di hadisnya laki-laki, tua muda, hatinya mu'allaqun, terpaut, ya, terpaut, selalu terpaut, ya, ke masjid. Jadi minimal laki-laki orang beriman ini, kalau ingin dikatakan laki-laki orang beriman yang imannya benar, imannya sempurna, datang ke masjid itu minimal 5 kali ketika melaksanakan sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini laki-laki yang saben waktu sholat 5 waktu selalu datang ke masjid. Hatinya selalu terpaut, ya, terpaut ke masjid-masjid. Ketika usai sholat subuh, kemudian beraktivitas sesuai dengan aktivitasnya. Yang pegawai beraktivitas di kantor, yang petani beraktivitas di kebun, di ladangnya, di sawahnya, yang pedagang beraktivitas di perdagangannya, yang pelajar, mahasiswa, santri beraktivitas di sekolahnya, di kampusnya, di pondoknya. Nanti sekitar jam 11 hatinya selalu ingin, ya, ke masjid, terpaut ke masjid. Jangan sampai zuhur terlewatkan. Dari pagi sampai jam 11 sudah banyak sesuatu yang bisa dikerjakan. Persiapan untuk datang ke masjid menunggu tibanya waktu zuhur. Jangan sampai masbuk, tertinggal
sholat berjamaah zuhur. Kemudian setelah zuhur kembali lagi beraktivitas. Nanti jam 3 menjelang tibanya waktu asar, hatinya kembali terpaut, condong, rindu, ingin ke masjid lagi. Setelah selesai sholat asar, silakan kembali aktivitas seperti biasa. Nanti jam 5:30 kembali lagi hatinya rindu, terpaut untuk persiapan maghrib ke masjid lagi dan juga isya. Itulah golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki yang hatinya saben waktu selalu terpaut ke masjid. Jadi minimal orang Islam laki-laki datang ke masjid itu 5 kali minimal. Kalau maksimal tidak dibatasi. Ini perlu dibiasakan, perlu dilatih. Bagaimana hati kita selalu terpaut, betah, kerasan, nyaman ke masjid. Perlu dibiasakan. Maka orang yang sudah terbiasa ke masjid minimal tadi 5 kali setiap salat wajib, itu tidak menjadi halangan. Sesibuk apapun pekerjaannya, tetap bisa dibagi. Maka orang beriman adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, pandai dalam mengatur, mensiasati waktu. Kapan jam atau saat untuk bekerja, beraktivitas. Kapan waktu jam untuk tidur, istirahat. Dan kapan waktu untuk ibadah ke masjid. Orang beriman, orang yang cerdas, yang pandai mengatur waktu. Tidak waktunya dihabiskan untuk bekerja. Tidak waktunya dihabiskan untuk senda gurau, main-main. Tapi dia pandai menjaga waktu. Inilah Muslim yang cerdas. Kemudian golongan yang keempat, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti adalah wa rajulani tahabba fillahi jatama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi. Golongan keempat adalah 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah dalam cinta. Ini golongan yang keempat. 2 orang yang berkumpul, berpisah karena Allah. Dia bertemu atau berkumpul karena Allah. Ketika dia berpisah pun berpisah karena Allah. Mencintai saudara muslim karena Allah, karena agama. Karena Allah dan Rasulnya, karena agamanya menuntut atau menyuruh agar dirinya mencintai saudara muslim yang lain.
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata Nabi dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai saudaramu yang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwa mencintai orang lain, mencintai saudara muslim yang lain itu menjadi syarat sempurnanya iman kita. Mencintai diri orang lain yang seagama itu menjadi syarat sempurnanya iman kita. Cintailah saudaramu yang lain, yang muslim, sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Kalau saya, kalau kita, kalau Anda ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin disayangi, maka hargailah, hormatilah, cintailah, sayangilah orang lain. Kalau Anda dicaci itu nggak mau, difitnah, diribah, sakit hati, kita nggak mau, maka jangan kita mencaci, menghibah, menfitnah orang lain. Jadi semua dikembalikan ke diri kita. Kalau Anda atau kita dicubit itu sakit dan gak mau, maka logikanya jangan mencubit orang lain. Kalau Anda atau kita diberi hadiah, diberi sesuatu oleh orang lain itu senang, maka sama. Orang lain kalau Anda beri hadiah, Anda beri sesuatu juga senang. Jadi mengukur baju sendiri, semua dikembalikan ke diri kita sendiri. Ini golongan yang keempat, yaitu orang yang berkumpul karena Allah. Kalau berpisah pun karena Allah. Berteman dengan dia bukan karena dia orang kaya. Tidak punya kepentingan dengan materi. Saya berkawan dengan dia karena agama saya, agama kita Islam, karena Allah Rasul menyuruh saya untuk berteman dengan dia. Enggak pandang apakah dia orang kaya atau orang miskin. Jadi berkawan yang tidak memandang apa-apanya, tidak punya kepentingan, tendensi, tidak punya kepentingan, tidak pamrih. Bersahabat, berkumpul, berteman karena Allah, karena agama. Ini penting ya. Niat dari hati setiap kita berkumpul, bertemu, bersahabat, landasilah dengan karena Allah.
bukan karena dia orang kaya, atau mungkin dia punya anak gadis bagi yang laki-laki, atau dia punya ayu, punya mbak, atau punya adik perempuan, atau punya kakak laki-laki bagi yang perempuan. Tidak punya kepentingan dunia. Dalam bergaul, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang keempat. Dua laki-laki, dua orang yang mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah, bukan karena bisnis. Itu golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kelima, yang akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumil qiyamah nanti adalah wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabi wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang kelima. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang bangsawan, yang kaya, yang punya kedudukan, keluarganya orang besar dan cantik pula, digoda atau menggoda laki-laki itu, maka laki-laki tersebut tampil dengan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan iman laki-laki itu luar biasa kuatnya. Padahal yang menggoda tersebut wanita yang kaya, keluarganya keluarga yang terhormat dan cantik pula. Tetapi laki-laki itu sanggup atau berani menolak ajakan wanita tersebut, walaupun hatinya juga menginginkannya, walaupun hatinya juga menyukainya, nafsunya mau, nafsunya menginginkan, menyukai wanita seperti itu yang tidak punya cacat, nggak punya kelemahan, mungkin bisa dikatakan sempurna, nggak ada kurangnya, cantik, sempurna, kaya juga, keluarga terhormat. Menggodanya kok sanggup laki-laki itu menolak dengan mengatakan, maaf dek, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita contoh, kita bisa mengikuti
iman seperti ini. Kalau digoda oleh wanita yang kita tidak menyukainya, kita tidak mencintainya, kita tidak punya minat, itu gampang menolaknya. Mungkin di antara laki-laki digoda oleh wanita, kenapa tidak mau? Mungkin anggapannya itu wanita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mungkin cantiknya kurang, mungkin hartanya gak seberapa, dia bukan orang kaya. Kalau laki-laki digoda oleh seorang wanita yang pandangan dia itu wanita yang menggoda, terdapat banyak kelemahan, banyak kekurangan, gampang menolaknya, gampang mengatakan aku takut kepada Allah. Tapi ini tidak. Ini tidak. Ini laki-laki yang hebat imannya, yang kokoh imannya, yang menggoda wanita yang cantik, bangsawan, kaya raya, dan ada kesempatan, ada peluang. Dia suka, ya, dirinya suka. Tidak ada yang melihat, tempatnya sepi, yang memungkinkan. Toh, walaupun ada peluang, ada kesempatan, tidak ada yang melihat, dia sanggup mengatakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah, dek. Masya Allah, subhanallah. Ini luar biasa. Iman laki-laki yang berhadapan dengan ujian, suka sama suka. Ini barangkali bisa dicontohkan seperti dulu, ya, kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya ibu angkat. Diangkat dari kecil. Ini keluarga pejabat. Diasuh, dirawat sehingga Yusuf tumbuh dewasa, remaja. Sehingga ibu angkatnya yang tadinya ingin mengurus sebagaimana layaknya ibu, tapi lama-lama Zulaikha ini yang sebagai ibu angkat, lama-lama hatinya ingin memiliki hati Yusuf. Lama sekali mencari kesempatan. Akhirnya kesempatan itu datang ketika suaminya bekerja. Maka Yusuf Zulaikha menggoda Yusuf ketika di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Suaminya lagi bekerja. Digoda. Tapi Yusuf berani untuk menolak. Lari. Padahal dalam ayat, kalau nggak salah surah Yusuf, sebenarnya Zulaikha itu suka dengan Yusuf, Yusuf pun suka dengan Zulaikha. Dua-duanya suka. Tetapi Yusuf, Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah, taufik untuk bisa menolak. Walaupun sama-sama suka, sama-sama menginginkan, tapi Zulaikha nggak sabar. Sementara Yusuf sabar, berani untuk menolak. Ini luar biasa ini.
kisah Nabi Yusuf ini luar biasa. Jadi Anda atau kita semua para lelaki belum tentu kuat. Belum tentu kuat kalau kita berhadapan dengan ujian seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang laki-laki tidak diberi oleh Allah ujian seperti itu. Atau kendati pun Allah memberi ujian seperti itu, semoga Allah beri kita hidayah. Allah menjaga iman kita. Allah menguatkan iman kita untuk tidak mudah tergoda oleh rayuan, godaan wanita. Amin. Nah, ini golongan yang kelima. Laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan yang jelita cantik untuk diajak kepada perbuatan yang tidak baik, tetapi laki-laki itu mengucapkan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Memang manusia tidak melihat kita. Memang tidak ada orang yang melihat pekerjaan kita, Tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Tidak ada sejengkal tanah pun di alam ini yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak Allah dengar. Semua dalam kontrol, dalam pengawasan, dalam pendengaran, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud contoh laki-laki yang punya iman yang kokoh, yang kuat. Kemudian golongan yang keenam, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak di yaumul qiyamah adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan keenam yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti adalah laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini golongan yang ke-6, yaitu laki-laki atau orang yang bersedekah, berinfak, yang memberi sesuatu kepada orang lain lewat tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini punya arti majas, maksudnya adalah orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang dermawan, orang yang suka memberi, tidak ingin kawannya, tetangganya, masyarakatnya, orang lain mengetahui. Niatnya bukan untuk diketahui oleh orang lain. Niatnya bukan untuk didengar oleh tetangga,
oleh masyarakat. Ada atau tidak ada yang mendengar, ada atau tidak ada yang melihat, niatnya lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas, semata-mata karena Allah. Ini namanya sedekah yang ikhlas. Sehingga bahasa hadis, ya, orang yang infak, orang yang memberi, tangan kirinya tidak tahu, tidak mengetahui apa-apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tidak minta diberitakan, tidak minta ditulis di papan tulis, tidak ingin diumumkan oleh orang lain. Ini luar biasa. Amal yang ikhlas ini amal yang akan Allah terima. Seluruh amal tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka pahala yang akan ia peroleh. Tapi kalau niatnya linnas, lil makhluk, niatnya untuk manusia, niatnya untuk makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima amal manusia yang diniatkan bukan karena Allah. Ikhlas. Ikhlas ini amal yang berat. Benang merahnya sangat tipis antara ikhlas dan riya. Yang tahu ikhlas atau tidak bukan kawan kita, bukan orang lain. Yang tahu kita ini beramal ikhlas atau tidak, yang tahu hanya Allah dan kita sendiri yang beramal. Jangankan tetangga atau kawan kita di sebelah, malaikat pun tidak tahu dengan niat kita. Malaikat pun gak tahu dengan niat manusia beramal. Masya Allah, sangat lembut sekali hakikat ikhlas ini. Maka ada pepatah, sedalam-dalamnya lautan itu bisa diselami, setinggi-tinggi gunung itu bisa didaki, seluas-luasnya lautan bisa diarungi, ya. Tetapi dalamnya hati manusia tidak tahu manusia lain. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu, kecuali yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penggenggam hati manusia, dan dirinya sendiri yang beramal. Maka perlu kita luruskan niat kita setiap kita sedekah. Sedekah ikhlas walaupun sedikit, pahalanya sangat besar. Tetapi sedekah yang besar, sedekah yang banyak, kalau tidak ikhlas, itu akan sia-sia. Orang yang sedekah tidak ikhlas, riya, karena manusia, itu ulama tamsilkan seperti debu yang menempel di atas batu. Batu itu ada di atas gunung yang tertinggi. Maka debu tersebut akan diterbangkan oleh angin atau akan dijatuhkan oleh hujan yang deras. Tidak ada yang membekas melekat di atas batu tersebut. Maka perlu semua kita, setiap kita sedekah,
Jangan minta diomong-omongkan. Jangan minta diceritakan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu golongan yang ke-6 ya. Laki-laki yang sedekah, yang memberi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, alias beramal infak sedekah yang ikhlas. Kemudian golongan yang ke-7, golongan yang terakhir yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Golongan yang ke-7 ialah lelaki atau laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Ini golongan yang ke-7. Golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yaitu lelaki yang bersunyi diri. Tentu ini waktunya ya malam hari di atas jam 12 bangun dari tidur untuk qiyamul lail, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk bertaubat, untuk muhasabah diri, untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Sehingga di tengah-tengah ia berdiri sholat, di tengah-tengah ia berkholwat, beribadah, berzikir, berdoa, istighfar, tanpa dia sadari keluar air matanya. Ini air mata karena takut kepada Allah. Air mata yang tumpah, air mata yang penuh dengan keinsafan, penuh dengan penyesalan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahannya, atas kesalahannya, atas maksiatnya, atas dosa-dosanya. Berzikir kepada Allah banyak-banyak, istighfar kepada Allah banyak-banyak, salat kepada ibadah kepada Allah panjang-panjang salatnya, doanya panjang-panjang, zikirnya banyak-banyak, salatnya panjang-panjang. Akhirnya dia menangis karena tadi dosa-dosanya, bukan karena memikirkan ekonominya, bukan karena memikirkan problem hidupnya yang banyak hutang barangkali. Tidak ada kaitan dengan masalah problem kehidupannya. Dia menangis karena Allah. Banyak orang menangis ketika malam hari karena teringat problemnya, teringat masalahnya, teringat kesulitannya, teringat hutang-hutangnya, dan lain sebagainya. Walaupun itu boleh untuk mengadu kepada Allah, semoga Allah menolongnya. Tetapi yang paling berharga tangisan manusia itu ialah air mata yang ditumpahkan semata-mata karena
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena menyadari, insaf, sadar, menyesal karena dosa-dosanya. Ini yang berharga tangisan air matanya. Maka kata ulama, orang yang beribadah, orang yang berbuat taat sambil menangis karena Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke surga sambil tersenyum. Saya ulang, orang yang berbuat taat, zikir, ibadah, berkholwat sambil menangis takut kepada Allah, bertaubat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke surga sambil tersenyum. Tapi sebaliknya, orang yang bermaksiat di dunia sambil tertawa-tawa, bersukaria, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan jebloskan, Allah akan lempar ke neraka sambil menangis. Hari ini banyak sekali orang yang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah ibadah, melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, sambil tertawa-tawa, sambil bergembira ria. Masya Allah, seakan-akan dirinya itu tidak salah, nggak merasa perbuatannya itu dosa, nggak insaf. Maka orang seperti ini nanti ketika datang di yaumul qiyamah akan dijebloskan, dilemparkan ke neraka sambil menjerit, sambil menangis. Tangisan orang pendosa di neraka, walaupun sebanyak apapun, sedanau air matanya, itu tangisan yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Jadi tangisan manusia di akhirat karena azab, itu tangisan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi tangisan manusia di dunia karena ibadah, karena menyesal, karena taat kepada Allah, ya, walaupun setitik air mata tertumpahkan, itu bisa menghapus atau memadamkan neraka jahanam. Maka marilah kita berusaha untuk bertaubat, bangun tiap malam, bersunyi-sunyi, berkholwat, beribadah kepada Allah, belajar untuk menangis. Kita ingat muhasabah diri, perbuatan kita banyak sekali yang tidak Allah sukai. Ketika malam hari hening, suasananya kita mudah mengingat perbuatan kita yang dahulu kala. Saya yakin kalau kita ingin jujur dengan diri sendiri, seluruh perbuatan kita sejak akil balik, kalau kita ingin jujur, kita teringat, masih ingat perbuatan apa saja yang kita lakukan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ini golongan yang ke-7. Laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Maka inilah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita bisa berusaha untuk menjadi golongan yang ke-7 ini. Kita insya Allah bisa berusaha untuk menjadi golongan yang ke-7 ini.
Mari kita berusaha mengamalkan hadis Nabi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari kitab At-Targhib dan Mishkat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali demikianlah kajian kita saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan hadis tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.